Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di database, dan kali ini kita akan mencoba membahas tentang yang namanya primary key. Ya, jadi primary key ini adalah sebuah komponen dalam sebuah database, teman-teman, yang tentunya nggak kalah penting. Jadi untuk primary key ini akan kita gunakan untuk membedakan antara identitas satu dengan identitas yang lainnya. Semisal pada kasus kita memiliki TB yang namanya TB mahasiswa atau tabel TB mahasiswa. Di dalamnya kita memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada ID mahasiswa, ada nama mahasiswa, ada jenis kelamin, dan umur. Ya, ketika kita nanti akan memiliki beberapa data di dalam tabel tersebut, semisal di dalam TB mahasiswa, saya memiliki dua identitas mahasiswa. Dan bagaimana saya bisa membedakan antar dua data itu kalau kita nggak memiliki sebuah ID? Tentunya ketika kita memiliki data dengan nama mahasiswa yang sama, jenis kelaminnya sama, umurnya sama, tetapi sebenarnya itu adalah identitasnya berbeda atau berbeda mahasiswa ya teman-teman, kita memerlukan satu atribut yang bisa membedakan keduanya. Oleh karena itu kita perlu yang namanya si primary key ini. Untuk pembahasan kali ini kita akan mencoba menambahkan primary key menggunakan dua cara. Yang pertama, nanti kita akan mengakses administrator MySQL menggunakan CMD. Untuk yang kedua, nanti kita akan menggunakan portal PHPMyAdmin. Langsung saja kita masuk ke cara yang pertama. Ya, sebelum kita masuk ke CMD-nya, kita langsung aktifkan dulu untuk MySQL pada aplikasi SIEM kita. Ya, pastikan di sini sudah hijau. Untuk cara yang pertama, kita aktifkan untuk MySQL dulu. Ya, ini sudah cukup untuk kita mengakses administrator dari MySQL menggunakan CMD. Langsung kita masuk ke CMD, teman-teman. Kita besarkan. Kita masuk ke direktori utama dari instalasi MySQL kita. Jadi saya di sini masuk ke disk C, foldernya adalah SAM di MySQL. Lalu untuk login di administrator kita perlu masuk ke si binary. Kalau sudah seperti ini, kita sekarang login sebagai administrator dengan mengetikkan MySQL -u atau username. Karena username saya namanya root, saya berikan root tanpa password. Jadi di sini nggak saya berikan password. Kalau kalian punya password, ketikkan -p. Lalu di sini masukkan passwordnya. Karena password saya nggak ada, berarti saya enter saja. Kalau sudah seperti ini, kita masuk ke database ya. Kita cek di sini databasenya. Karena sebelumnya kita sudah membuat database dengan nama DB Campus. Sekarang kita masuk ke DB Campus, teman-teman. Caranya use DB Campus. Kalau sudah, sekarang kita memiliki tabel ya. Namanya itu adalah TB mahasiswa. Yang sebelumnya sudah kita operasikan di alter ya, teman-teman. Pembahasan tentang alter kita udah mengubah namanya, terus mengotak-atiknya bisa kalian simak di video sebelumnya. Sekarang kita masuk ke DB Campus ini ya, sudah masuk. Sekarang kita cek apakah TB mahasiswa masih ada dengan cara show tables. Ya, untuk TB mahasiswa di sini masih ada, teman-teman. Untuk mengetahui apakah TB mahasiswa ini sudah ada primary key-nya, kita bisa masuk di deskripsi dari TB mahasiswa. Caranya kita ketikkan di ESC, nama tabelnya adalah TB mahasiswa. Oke, di sini belum ada primary key-nya. Jadi nanti kalau ada primary key-nya akan tampil di ekstra ini. Jadi ada primary kayak gitu. Kalau nggak ada ya masih standar seperti ini. Semua atribut itu kedudukannya sama-sama data yang tidak ada pembeda kayak gitu, teman-teman. Caranya untuk menambahkan primary key, kita bisa memanfaatkan karena primary key itu masuk di struktur tabel ya, teman-teman. Di sini strukturnya kita ubah kan. Jadi ID mahasiswa akan kita ubah menjadi primary key. Ya, caranya kita cukup ketikkan alter tabel, yang kita ubah adalah TB mahasiswa. Kita enter saja, lanjut di bawahnya. Kita mau ngapain, teman-teman? Mau add, menambahkan apa? Primary key. Kesini dulu kita enter, kita lanjutkan di baris selanjutnya. Nah, primary key-nya akan kita letakkan di atribut apa, teman-teman? Ya, karena kita akan meletakkan di ID mahasiswa, dia yang cocok sebagai si primary key. Jadi kita dalam kurung ketika nama atributnya yaitu ID mahasiswa. Ya, seperti ini kita berikan kurung tutup, lalu kita berikan titik koma. Kalau sudah, kita enter. Ya, seperti ini. Untuk mengetahui apakah primary key yang kita tambahkan itu sudah berhasil, kita cek struktur tabel TB mahasiswa dengan cara di ESC TB mahasiswa. Oke. Oh ya, tadi bukan di ekstra ya, teman-teman. Jadi di sini di key. Jadi di sini ada tulisan key, bukan di ekstra ya. Di key di sini ada tambahan pri atau primary key. Ya, jadi untuk ID mahasiswa yang sebelumnya dia adalah atribut biasa, sekarang sudah berubah menjadi primary key kayak gitu. Dan secara otomatis primary key itu dia nggak bisa null. Null itu nggak ada nilainya, jadi nggak bisa. Primary key harus ada nilainya.
Kalau nggak ada nilainya, dia nggak bisa dikatakan dengan si primary key kayak gitu. Makanya di sini untuk atribut ID mahasiswa, untuk null yang di sini awalnya adalah yes di atas ya teman-teman, sebelum kita ubah, sekarang berubah menjadi no kayak gitu. Dan di sini ada pri. Oke, sudah berhasil teman-teman. Kita sudah berhasil untuk menambahkan primary key di tabel TB mahasiswa. Semisal nih saya salah menambahkan primary key ya. Semisal saya ternyata meletakkan primary key itu di atribut yang nggak sesuai ya. Dia nggak cocok sebagai primary key karena kemungkinan ada data setiap identitas itu yang sama. Sehingga nggak bisa membedakan setiap identitas satu dengan identitas yang lainnya. Kita ingin menghapus si primary key nih dari sebuah tabel. Caranya kita ketikkan saja di sini alter tabel. Nama tabelnya adalah TB mahasiswa. Kita enter. Kita mau ngapain? Kita mau ngedrop ya. Kita mau menghapus apa yang kita hapus yaitu primary key. Oke, cukup seperti ini. Kita enter dan kita cek untuk struktur tabel TB mahasiswa yang tadi kita berikan primary key. Di sini primary key-nya sudah hilang teman-teman. Tapi untuk nullnya masih tetap ya, masih not null ya. Jadi nullnya ini masih statusnya no kayak gitu. Gak masalah. Yang penting primary key-nya sekarang sudah hilang. Ya gimana nih cara kita ingin mengembalikan untuk null ini biar dia menjadi yes lagi? Kita alter saja tabel, namanya adalah TB mahasiswa. Ya lalu kita akan change untuk ID mahasiswa menjadi ID mahasiswa. Untuk tipe datanya tetap ya teman-teman, kita berikan int, kapasitasnya 11. Kita enter lalu kita berikan komponen namanya null seperti ini. Kalau sudah kita enter ya titik koma enter. Dan kita cek untuk strukturnya sekali lagi. Oke, sekarang dia nullnya kembali yes. Yang tadinya setelah kita berikan primary dia no, sekarang yes lagi teman-teman. Berarti sudah kembali seperti semula. Oke. Nah seperti ini teman-teman. Jadi yang perlu kalian perhatikan, setiap kita memiliki sebuah tabel, di dalam satu tabel pastikan hanya ada satu primary key. Jangan sampai di dalam satu tabel itu terdapat lebih dari satu primary key. Untuk menggunakan query seperti ini, misalnya kalian ingin mengubah letak dari primary key, semisal di sini saya awalnya primary key-nya di ID mahasiswa. Saya ingin mengubahnya menjadi nama mahasiswa ini menjadi primary key. Ya cukup kalian hapus dulu untuk primary key-nya, lalu kalian tambahkan lagi sesuai dengan atribut yang kalian jadikan sebagai primary key. Semisal nama mahasiswa atau keliru nama mahasiswa, terus kita ingin meletakkan si primary key di ID mahasiswa, berarti kalian hapus dulu untuk primary key-nya, lalu kalian tambahkan lagi. Oke, mungkin itu yang bisa kita lakukan untuk melakukan pemberian primary key menggunakan CMD. Sekarang kita masuk ke cara yang kedua, yaitu menggunakan portal phpMyAdmin. Ya caranya kita aktifkan dulu untuk Apache dari web server kita ya di sini. Pastikan di sini warnanya hijau, nggak ada yang error. Kalau sudah kita masuk ke browser ya teman-teman. Kita ketikkan di sini untuk localhost phpMyAdmin. Kita tunggu sampai tampilannya keluar dan nanti kita akan otak-atik di sana. Oke, kalau tampilannya kita sudah tampil seperti ini, sekarang kita masuk ke database yang kita miliki yaitu DB kampus. Dan kita masuk ke TB mahasiswa. Ya, kalau sudah kita perlu melihat si struktur dari TB mahasiswa, masuk saja ke menu struktur. Nah, di sini simpelnya seperti ini teman-teman. Kalau kita ingin menambahkan primary key pada ID mahasiswa atau di atribut yang lain lah, semisal saya ingin menambahkan primary key di nama mahasiswa ya, di sini. Tinggal kita centang. Lalu kita berikan primary di sini. Ya, kita klik saja dia udah beres. Jadi untuk nama mahasiswa sekarang statusnya dia menjadi primary key. Nah, gimana nih caranya biar si nama mahasiswa ini berubah dia bukan primary key? Cara menghapus primary key di sini, kita cukup menghapusnya menggunakan drop di sini. Ya, jadi di bawah ada indexes, dia adalah primary pada si kolom nama mahasiswa. Ya, kita cukup menghapusnya di sini. Akan ada notifikasi seperti ini dan dia akan terhapus untuk primary key-nya. Kita tunggu beberapa saat, di atas nama mahasiswa akan menjadi atribut biasa. Sama seperti tadi untuk nullnya dia akan tetap no. Gimana cara kita mengubah untuk null ini biar menjadi yes lagi? Masuk ke change. Ya, kita nanti akan mengubah untuk null ini menjadi yes kembali. Ya maksudnya null itu apa teman-teman? Jadi semisal untuk di dalam atribut kita itu nanti kita akan menginputkan data dan datanya itu masih kosong. Maka defaultnya nanti akan ditampilkan null di sana, kayak gitu. Nah di sini untuk yang tadinya null, di sini kita berikan null ya. Yang tadinya not kita berikan sekarang null, lalu kita save. Oke, sekarang untuk nama mahasiswa kembali menjadi null. Nah, sekarang kita akan menambahkan si ID mahasiswa sebagai si primary key. Oke, kita tunggu beberapa saat, akan berubah menjadi primary key.
Ya, primary key di sini ada simbolnya seperti ini ya, seperti kunci seperti ini, dia adalah primary key dari tabel tersebut. Ya, sekarang pertanyaan seperti ini. Gimana nih cara kita semisal ingin mengubah primary key tanpa menghapus primary key menggunakan PHP-MyAdmin? Bisa, teman-teman. Caranya kita tinggal checklist untuk atribut yang akan kita jadikan sebagai primary key. Semisal saya ingin mengubah atribut nama mahasiswa ini sebagai primary key tanpa menghapus primary key yang ada di ID mahasiswa. Tinggal kita checklist saja. Lalu kita klik untuk primary key. Ya, dia nanti akan tampil query seperti ini. Alter tabel TB mahasiswa, kita menghapus primary key-nya dulu, baru kita add primary key-nya. Meskipun kita sifatnya tadi mengubah ya, tapi di sini untuk prosesnya itu akan menghapus primary key-nya dulu, baru akan menambahkan primary key pada nama mahasiswa seperti itu. Kalau sudah kita yes, dan primary key-nya akan berubah ke nama mahasiswa. Kalau kita ingin mengubahnya ke ID mahasiswa lagi ya, tinggal kita ulangi langkah yang seperti tadi, teman-teman. Ya, kalau sudah, kita klik yes di sini. Ya, karena kita sudah mengoperasikan untuk primary key, sekarang kita hapus primary key-nya seperti tadi menggunakan fitur yang ada di indexes di sini. Ya, kita klik drop, ada notifikasi, kita klik OK dan primary key kita akan terhapus. Ya, jadi untuk primary key ini sangat penting sekali teman-teman. Jadi jangan lupakan setiap kita membuat sebuah tabel, pastikan di sana ada primary key-nya dan itu nanti kita jadikan pembeda antara data satu dengan data yang lainnya. Mungkin ini teman-teman pembahasan kita tentang primary key pada DBMS MySQL. Kita sudah membahasnya menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan CMD, yang kedua kita sudah memanfaatkan si portal PHP-MyAdmin. Semoga video kali ini bisa menjadi bahan belajar tentang DBMS MySQL. Khususnya kita bisa mengotak-atik primary key pada si DBMS MySQL dalam sebuah tabel. Tetap saksikan video-video selanjutnya dan saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.